Bagi para pendengar podcast Ibu Kristi Damayanti, khususnya terkait serial tentang stroke ini, perlu diketahui bahwa apa yang dikemukakan adalah sesuai pengalaman pribadi Ibu Kristi sebagai seorang stroke survivor, atau dalam pemahaman lain bahwa pembahasan tentang stroke dalam podcast ini adalah menurut sudut pandang seorang stroke survivor. Selamat mendengarkan. Kesetimbanganku. Di dalam tubuh manusia terdapat suatu sistem kesetimbangan yang berperan dalam menjaga fungsi fisiologis tubuh untuk beradaptasi dengan lingkungannya, di mana salah satu proses adaptasi yang dilakukan oleh tubuh manusia adalah terhadap perubahan keseimbangan diri. Aku sangat mengerti bahwa stroke adalah serangan penyakit pada otak atau pada pembuluh darah otak. Dan aku juga sangat mengerti bahwa kesembuhanku tidak akan 100% sempurna. Walaupun aku berusaha seoptimal dan semaksimal mungkin untuk sembuh. Jadi, aku mengupayakan diri untuk berbuat tubuhku senyaman mungkin dan aku mampu bisa berkegiatan sehari-hari. Tetapi apa yang harus aku rasakan sejak aku stroke 10 tahun 6 bulan lalu dan sampai sekarang aku tidak mempunyai jawaban walaupun aku sudah menanyakan kepada dokter-dokterku, bahwa aku tetap seperti berada di atas sebuah kapal yang sedang diterjang badai, selalu bergoyang terus menerus. Jika aku berjalan perlahan atau jika aku hanya duduk manis seperti menulis seperti ini, juga terus bergoyang. Jika aku melihat sebuah garis lurus, garis tersebut akan miring ke kanan atau miring ke kiri, padahal aku hanya duduk manis. Apalagi jika aku berdiri atau sengaja aku memiringkan kepalaku. Dan aku tahu tubuhku akan mual seperti aku mau muntah. Memang jika aku berbaring, aku tidak merasakan hal seperti itu. Tetapi jika aku duduk di tempat tidur, begitu aku bangun pagi, aku langsung berada di atas kapal yang sedang badai. Dan ini yang aku rasakan sampai saat sekarang ini. Karena aku sudah merasakan 10 tahun 6 bulan ini, aku sudah meniadakan rasa itu. Sudah kebal. Aku sudah kebal dan aku berusaha untuk tidak muntah. Dan aku berhasil. Walaupun sekarang kesetimbanganku masih parah, aku berusaha untuk tidak merasakannya. Teori lain menyatakan bahwa selain untuk mendengar, bagian dari telinga terdapat indera kesetimbangan atau organ vestibular yang berfungsi untuk mengatur kesetimbangan tubuh dan memiliki sel rambut yang akan dihubungkan dengan bagian keseimbangan yang lain. Yang jelas, sejak aku stroke ini, aku sudah beberapa kali memeriksakan kesetimbanganku. Seakan aku memang tidak berkenan dengan keadaan tubuhku. Beberapa kali pula aku harus ke beberapa rumah sakit untuk melakukan sederet tes guna mencari sebab aku selalu bergoyang seperti di atas kapal yang sedang badai. Dan sampai sekarang pun aku tidak menemukan hasilnya. Maksudku, semua dokterku tidak menemukan apa yang menyebabkan kesetimbanganku masih seperti ini. Dan aku dinyatakan baik dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang kesehatanku. Seringkali aku merasakan sedikit depresi karena keadaan kesetimbanganku. Aku merasa tubuhku digoyang-goyangkan oleh tangan raksasa, seakan-akan tangan itu tidak memahami bahwa aku tidak mau dan tidak ingin seperti itu. Seakan tangan raksasa itu ingin membuat aku muntah dan ingin membuat aku menyerah. Ketika aku depresi, tangan raksasa itu seakan ingin membuat aku menyerah untuk diam dan tidak bergerak. Tetapi aku sadar bahwa aku harus bisa bertahan. Tidak akan mengeraskan hatiku untuk tidak mau menyerah.
aku harus kuat. Dan ketika rasa goyangan tubuh itu terus bergerak, tiba-tiba seakan menghilang ketika aku punya semangat untuk sembuh. Sebenarnya gangguan ini bisa disebut sebagai vertigo, tetapi aku maksud bukan vertigo yang sering dialami banyak orang. Vertigo yang aku alami berbeda. Jika aku minum obat vertigo dari dokter, aku tetap mengalaminya, tidak berkurang dan tetap kadang membuat aku mual. Jadi, memang berbeda dan belum pernah ada yang bisa menerangkan kepadaku tentang keadaan tubuhku. Berserah, bukan pasrah, adalah kunci hidupku yang sekarang. Apa yang Tuhan mau lakukan kepada tubuhku dan hidupku, aku hanya mengikutinya saja. Dan aku yakin bahwa Tuhan sangat menyayangi dan mencintaiku. Gangguan kesetimbangan, aku tidak akan pernah berubah. Hatiku akan tetap berserah dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesusku, bahwa suatu saat akan ada pelangi untukku di ujung sana.